Bismillahirrahmanirrahim. Kita ingin tahu nih Ustadz, ya Allah, semakin menyedihkan juga nih Ustadz peristiwa seperti ini, kekerasan terjadi. Ada seorang Ustadz yang dirusak fasilitasnya di daerah Lombok nih, kita seorang ikhwan kita ini, beliau kan dakwah ya mengajarkan kepada kebaikan, kepada tauhid, kepada sunnah, tapi justru malah dirusak, dibakar segala macam. Jadi yang katanya diserang orang-orang yang berdakwah dengan statement radikal ekstrim, justru sebenarnya siapa yang radikal Ustaz? Malah diserang justru malah. Tayyib. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ini adalah fenomena di mana negara kita ini adalah krisis adab. Nah, itu. Yang sudah tidak ada tenggang rasa, welas asih, ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu sudah hilang. Sebetulnya kita tidak ingkari bahwa kadang di antara kita, termasuk juga saya di dalam menyampaikan dakwah, itu ada kesalahan, ada sabqul lisan, keplesetnya lisan. Itu tidak ingkari. Ya. Dan seperti kata Imam Malik, kullun yu'khadhu wa yutrak min qawlihi la sahibu hadzal qabr. Masing-masing orang bisa diambil, ditolak pendapatnya kecuali yang punya kuburan ini, yaitu Rasulullah. Cuman yang kita sayangkan di sini adalah ada yang memanfaatkan masa-masa krisis, masa-masa krusial ini sebagai suatu keuntungan, sebagai suatu kesempatan. Apalagi disinyalir, diduga pemicunya adalah bukan ceramahnya Ustadz itu, tetapi ceramah Ustadz itu diedit, dipotong-potong. Karena di sana ada seorang tokoh Lombok yang namanya Tain, kan gitu. Tain ini dihilangkan N-nya jadi apa? Jadi penghinaannya. Iya, di situ. Jadi ejekan gitu. Iya, jadi akhirnya apa? Akhirnya masyarakat terprovokasi. Iya. Yang kita mau tidak mau di sana ada yang menggerakkan, memprovokasi. Yang tidak lain adalah potongan video itu. Iya. Apapun alasannya, kan kekerasan tidak bisa dihadapi dengan kekerasan. Yang kita tegaskan, kesalahan itu tidak bisa dihilangkan dengan cara-cara ekstrim radikal. Kalau memang seperti ini, siapa yang radikal, kan gitu. Ya, saya kasih contoh, kan, seorang anak yang nakal, yang bengel, kan tidak bisa menjadi alasan orang tua untuk memukul, menghajar, kan. Sekarang anak didik yang sekarang lemah, bermasalah, tidak ada alasan bagi guru untuk menghina, melecehkan, kan. Apalagi kita sebagai seorang muslim punya dasar in ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, itu kebaikan untuk diri kalian. Dan apalagi lebih tinggi lagi akhlak yang diajarkan oleh Islam, idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah keburukan itu dengan suatu yang bukan hanya baik, lebih baik. Nah, oleh karena itu juga, seandainya benar Ustadz ini sesat, seandainya benar Ustadz ini melakukan kesalahan, tidak ada sedikit pun pembenaran orang melakukan kekerasan, membakar mobil, merusak fasilitas pondok. Apalagi negara kita ini adalah negara Pancasila, Undang-Undang Dasar yang berdasarkan satu hukum. Maka kita sering mendengarkan dari berbagai macam statement bapak-bapak negara kita dan tokoh-tokoh kita adalah negara hukum. Ketika ada satu statement, satu pernyataan yang tegas bahwa negara ini adalah negara hukum, siapapun tidak boleh main hakim, main hukum sendiri. Bahkan semuanya harus pakai proses pengadilan. Oleh karena itu, ketika sekarang ini umpamanya Ustadz ini dinyatakan salah atau menebarkan berbagai macam kesesatan dan yang lainnya, kalau itu benar, maka dan akhirnya mendapatkan satu sanksi hukum, yang melakukan kekerasan ini juga lebih berhak untuk mendapatkan konsekuensi daripada pembakaran fasilitas.
kendaraan, dan juga perusakan pondok, apapun tidak dibenarkan. Di dalam kolong dunia ini, hukum manapun, kekerasan, pembakaran dan perusakan, salahnya apa mobil dibakar? Salahnya apa pondok pesantren yang itu dibangun dari wakaf umat dirusak? Ini juga harus mendapatkan hukuman setimpal. Wallahu a'lam bishawab. Berarti memang harusnya ya apapun itu kekerasan tidak bisa jadi dalil pembenaran Ustaz ya untuk menghakimi Ustaz ya negara hukum. Nah selanjutnya Ustaz, bagaimana ini Ustaz strategi dakwah di tengah-tengah masyarakat yang multikultural, berbagai ragam budaya ya, dalam menerapkan strategi dakwah yang tepat itu bagaimana Ustaz idealnya? Taib, saya memiliki satu usul ya, terutama ke depan ya. Kita harus membedakan dakwah di sosmed yang itu diupload, diunggah untuk konsumsi umum, yang itu beragam kultur budaya serta latar belakang pendidikan sosial. Mereka itu pasti juga multi tafsir, itu terbuka, multi pemahaman. Oleh karena itu, seperti saran salafun salih, khatibun nasa ala qadri ukulihim. Ajaklah berbicara orang itu sesuai dengan kadar kemampuan akal. Maksudnya di sini kulturnya, budayanya, latar belakang, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan sosial mereka. Nah, terus kemudian yang kedua, ketika kita ingin pendalaman, ketika sekarang ini kita ingin mencoba untuk memberikan satu pemahaman-pemahaman yang agak fundamental, yang masuk ke dalam ranah usuluddin, yang mengakar taksil dalam istilah bahasa Arab, ya kita bikin offline, daurah, dan kelas-kelas yang tidak kita floor ke umum. Yang menjadi masalah yang kita sesalkan sangat kan, contoh aja, salah satu ikhwan kita yang membuat yang membuang sesajen, mendang sesajen di Semeru, ini kan nggak hikmah. Iya betul. Nggak hikmah. Bukan ajaran Islam Ustaz. Iya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Hikmah itu isabatul haq fil qawli wal amal, kan gitu. Ya, wad'u syai' fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sehingga selalu cocok ucapan perbuatan itu kita dengan kebenaran. Artinya tepat, cepat, dapat. Itu istilah simpelnya kan gitu. Nah, wal mau'izatil hasanah, kita penyadaran. Karena nggak ada faedahnya orang itu masuk Islam dipaksa. Ya, ngikut ke ahli sunnah kemudian penuh dengan berbagai macam intrik-intrik doktrinitas yang memaksakan. Nggak ada faedah. Wajadilhum, lihat, coba bayangkan, saking pentingnya kesadaran kita itu bisa melalui jidal, karena jidal itu, munadharah itu akan mengetuk. Ada argumen juga. Karena memang kalau kita lihat segmen dakwah kita itu ada 3. Orang yang memang ingin mencari kebenaran bil hikmah. Orang yang sekarang bingung, bimbang, wal mau'izatul hasanah. Ada orang yang ngeyel, menentang, wajadilhum billati hiya ahsan. Seperti itu, ya. Wallahu a'lam. Saya Ustaz, sebagai penutup kita ingin dari Ustadz nih pesan-pesan buat para jamaah juga, buat para kaum muslimin juga dalam rangka ya menghadapi fenomena yang tadi Ustadz ceritakan di Lombok terutama. Taib, pesan saya kepada diri saya, kepada ikhwan semua, saudara-saudaraku, asatidah yang berlaga di dalam berdakwah. Alhamdulillah, saya sejak tahun 90-an mulai berdakwah. Naik turun, ya fluktuatif, suka duka, ya insya Allah lah. Intinya, dakwah itu penuh dengan tantangan. Jalan dakwah ini adalah jalan surga yang dikatakan oleh Rasulullah apa? Khuffatil jannatu bil makari. Surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Oleh karena itu, utama pertama kita bersabar. Saya yakin tidak ada sesuatu yang menginginkan, termasuk ustadz kita yang ada di Lombok seperti ini. Semua menginginkan damai.
semua menginginkan santun, semua ingin memberikan satu toleransi di dalam berdakwah. Cuman itulah, di dalam suasana tertentu kita itu bisa dipelintir, bisa diedit. Terus kemudian yang kedua, kita tetap ikhlas berdakwah karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya ini bisa mendapatkan kebaikan di dalam berdakwah. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.